Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sparta, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Rachel Azlia, dan dua teman saya, Rizkia Kamila Nurhaliza dan Rafita Rahmat Kadafi, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait chapter 24, Presentation and Disclosure in Financial Reporting. Sini itu ada sajian materi dari chapter 24. Yang pertama ada full disclosure principle. Prinsip-prinsip disclosure itu ada peningkatan di dalam laporan requirements. Terus yang kedua ada perbedaan disclosure. Lalu yang kedua itu ada catatan untuk financial statements seperti accounting policies dan common notes. Lalu di subbab ketiga ada disclosure issues, yang dimana terdapat transaksi transaksi atau peristiwa yang spesial yang khusus. Lalu ada peristiwa setelah dilaporkannya peristiwa setelah pelaporan periode pelaporan. Lalu ada diversified companies dan interim reports. Lalu yang keempat ada auditors and management report berisi tentang auditor dan management report. Dan yang terakhir ada current reporting issues yang berisi tentang reporting on forecast and projections. Lalu ada internet financial reporting, fraudulent financial reporting, dan kriteria for accounting and reporting choice. Next ada prinsip full disclosure atau pengungkapan penuh. Jadi kerangka konseptual IASB ini mencatat bahwa sementara beberapa informasi berguna paling baik disediakan dalam laporan keuangan, beberapa lainnya yang paling baik ini juga disediakan dengan cara lain seperti misalnya laba bersih dan arus kas yang sudah tersedia dalam laporan keuangan. Namun investor sebaiknya melihat perbandingan dengan perusahaan lain di industri yang sama yang ditemukan di artikel berita atau laporan rumah pialang. Lalu aturan IASB ini secara langsung mempengaruhi laporan keuangan karena catatan atas laporan keuangan dan informasi tambahan. Dan standar akuntansi ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Namun karena banyaknya penilaian yang terlibat dalam penerapan IFRS, pengungkapan catatan memberikan informasi penting tentang penerapan IFRS. Informasi tambahan mencakup hal-hal seperti pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian, sumber daya dan kewajiban yang tidak diakui dalam laporan transaksi keuangan seperti cadangan mineral, dan informasi tentang segmen geografis dan industri. Kemudian, ini apa ya? Ini adalah jenis informasi keuangan. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 2, Provisi telah mengadopsi prinsip pengungkapan penuh, yaitu membutuhkan laporan keuangan dari setiap fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca. Di sini itu, misalnya ISSB mewajibkan perusahaan untuk memberikan pengungkapan yang diperluas dengan kewajiban kontrak mereka. Lalu di sisi lain, biaya pengungkapan biasanya sangat besar dan dalam beberapa kasus atau manfaatnya sulit dinilai. Lalu beberapa juga bahkan berpendapat bahwa persyaratan pelaporan itu sangat rinci dan substansial sehingga pengguna kesulitan menyerap informasi. Para kritikus ini menuduh profesi terlibat dalam informasi yang berlebihan. Bencana keuangan di Mahindra Satyam dan Societe Generale itu menyoroti sulitnya menerapkan prinsip pengakuan penuh. Mereka mengangkat masalah mengapa investor tidak menyadari potensi masalah tersebut. Next, ada peningkatan persyaratan laporan.
Persyaratan pengungkapan itu telah menjadi sebuah hal yang meningkat secara substansial. Satu survei menunjukkan eh, bahwa ini, bahwa ukuran laporan tahunan banyak perusahaan tumbuh sebagai respons terhadap tuntunan peningkatan transparansi. Misalnya jumlah halaman laporan tahunan berkisar 74 halaman hingga 394 halaman di laporan tahunan. Kasus ini mengherankan karena seperti yang diilustrasikan pada bab ini, IFSB telah mengeluarkan banyak pernyataan dalam 10 tahun terakhir. Ada beberapa alasan. Yang pertama itu kompleksitas lingkungan bisnis. Karena meningkatnya kompleksitas operasi bisnisnya memperbesar menyaring peristiwa ekonomi ke dalam ringkasan laporan. Area seperti derivatif, leasing, kombinasi bisnis, pensiun, pengaturan pembiayaan, pengakuan pendapatan, dan pajak tangguhan itu bersifat kompleks. Akibatnya perusahaan secara ekstensif menggunakan catatan laporan keuangan untuk menjelaskan transaksi ini dan pengaruhnya di masa yang akan datang. Lalu yang kedua ada kebutuhan akan informasi yang tepat waktu. Dari hari ini, lebih dari sebelumnya, pengguna menuntut informasi yang terkini dan prediktif atau update. Misalnya, pengguna menginginkan data secara hari ini yang lebih lengkap. Lalu akuntansi itu sebagai perangkat kontrol dan pemantauan, karena regulator ini baru-baru mencari pengungkapan publik tentang fenomena seperti kompensasi manajemen, pengaturan pembiayaan di luar neraca, dan transaksi pihak terkait. Banyak dari persyaratan yang lebih baru yang meminta akuntan dan auditor sebagai agen untuk membantu mengendalikan dan memantau masalah ini. Lalu next ada pengungkapan diferensial. Jadi kecenderungan pengungkapan diferensial juga dapat terjadi yang di mana IASB ini telah mengembangkan IFRS untuk usaha kecil dan menengah atau UMKM. Yang dimana UKM itu adalah suatu entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, tetapi tidak menerbitkan saham atau sekuritas lainnya di pasar publik. UKM ini diperkirakan mencapai lebih dari 95% dari semua perusahaan di seluruh dunia, yang dimana itu banyak percaya bahwa seperangkat standar yang disederhanakan itu masuk akal bagi perusahaan-perusahaan ini, karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk menerapkan IFRS secara penuh. Di sini IFRS itu telah yang disederhanakan untuk UKM itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan mereka dibandingkan dengan IFRS penuh. Jadi yang pertama itu topik yang tidak relevan untuk UKM dihilangkan seperti laba persaham, pelaporan keuangan interim, dan pelaporan segmen. Yang kedua, IFRS disederhanakan untuk UKM memungkinkan pilihan kebijakan akuntansi yang lebih sedikit. Tidak ada opsi untuk menilai kembali properti, peralatan, atau aset yang tidak berwujud. Yang keempat, banyak prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban pendapatan, dan biaya yang disederhanakan, supaya seperti goodwill yang diamortisasi, sebagian akibatnya itu tidak akan diuji penurunan secara tahunan, dan semua biaya pinjaman dan R&D dibebankan. Dan terakhir secara signifikan, ketika pengungkapan penuh, pengungkapan yang diperlukan kira-kira 300 sampai kasus dengan 3.000. Untuk mengurangi kelebihan standar, revisi IFRS ini untuk UKM ini akan dibatasi setiap 3 tahun sekali. Dengan demikian, pilihan untuk menggunakan IFRS
yang disederhanakan membantu klien itu telah memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan sambil menyeimbangkan biaya dan manfaat dari perspektif penyusun. Catatan atas laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa dari buku ini, catatan itu merupakan bagian integral dari laporan keuangan suatu perusahaan bisnis. Namun, pembaca laporan keuangan sering mengabaikannya karena sebagai teknis, karena sangat teknis dan sering muncul dalam cetakan kecil. Lalu ada kebijakan akuntansi yang dimana itu merupakan sebuah prinsip dasar konvensi aturan dan praktik khusus yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Nah, IFRS ini juga menyatakan bahwa informasi tentang kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh entitas pelaporan sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Selain itu juga perusahaan harus mengidentifikasi pertimbangan yang dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh yang paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dan mengungkapkan informasi tentang asumsi yang mereka buat tentang masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lainnya pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyelesaian yang material terhadap tercatat aset dan liabilitas di tahun mendatang. Sehubungan dengan aset dan liabilitas tersebut, catatan harus mencakup rinciannya itu secara sifatnya dan jumlah tercatatnya pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan ini berkali-kali disajikan dengan catatan kebijakan akuntansi atau dapat diberikan dalam catatan kebijakan tertentu. Pengungkapan ini harus juga mengidentifikasi estimasi yang membutuhkan pertimbangan manajemen yang paling sulit, subjektif, atau kompleks. Next, ada catatan umum. Itu udah slide berapa ya? Ya, maaf. Kemudian ada catatan umum. Bentar. Di sini itu catatan umum. Pertama ada inventaris. Kayak perusahaan itu harus melaporkan dasar untuk menyatakan jumlah persediaan atau nilai yang dapat direalisasikan lebih rendah daripada biaya atau biaya bersih. Dan metode yang harus digunakan dalam menentukan biaya dapat berupa FIFO, LIFO, atau average cost, dan lain-lain. Nah, produsen juga harus melaporkan baik dalam laporan posisi keuangan atau dalam schedule terpisah dalam catatan komposisi persediaan barang jadi, barang dalam proses, atau bahan baku. Dan yang kedua ada perumahan, tanaman, dan peralatan. Jadi perusahaan itu juga harus menyatakan nih dasar penilaian untuk properti, pabrik, dan peralatan lainnya. Misalnya seperti revaluasi atau biaya historis. Biasanya biaya historis, perusahaan juga harus mengungkapkan gadai, hak gadai, dan komitmen lain yang terkait dengan aset ini. Nah, dalam penyajian penyusutan, perusahaan juga harus mengungkapkan nih beberapa hal seperti beban penyusutan tiap periodenya, saldo golongan utama aset yang dapat didepresiasi, terus ada tanggal laporan, sifat dan fungsinya, lalu ada akumulasi penyusutan, baik menurut kelas utama aset yang dapat didepresiasi atau secara total pada tanggal laporan.
Dan yang terakhir harus juga memiliki gambaran umum tentang suatu metode atau metode yang digunakan dalam menghitung penjusutan yang sehubungan dengan kelas utama aset yang dapat didepresiasi. Lalu ada klaim kreditur yang dimana investor itu biasanya merasa sangat berguna untuk memahami sifat dan biaya klaim kreditur. Namun bagian liabilitas pada laporan posisi keuangan itu hanya dapat memberikan jenis liabilitas utama secara agregat. Lalu ada klaim pemegang saham yang dimana banyak perusahaan itu menyajikan informasi posisi keuangan tentang efek ekuitas seperti jumlah saham yang harus diotorisasi, diterbitkan, dan beredar, serta nilai nominal untuk setiap jenis sekuritasnya, atau juga perusahaan dapat menyajikan data tersebut dalam sebuah catatan. Di luar itu, pengungkapan catatan ekuitas bersama berkaitan dengan kontrak dan sekuritas senior yang beredar yang mungkin juga mempengaruhi klaim pemegang saham residual. Lalu ada konsinyasi dan komitmen yang dimana perusahaan itu memiliki konsinyasi, keuntungan atau kerugian tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Konsinyasi ini juga termasuk litigasi, utang, dan jaminan lain. Penetapan pajak, negosiasi ulang kontrak pemerintah, dan penjualan piutang dengan recourse. Dan itu perusahaan juga mengungkapkan dalam catatan komitmen yang berhubungan dengan pembatasan dividen, perjanjian pembelian, atau throughput and take or pay, lalu ada kontrak lindung nilai, dan kontrak kerja. Next ada nilai wajar karena pada umumnya itu perusahaan mengungkapkan baik biaya perolehan maupun nilai wajarnya dalam catatan atas laporan keuangan. Pengukuran nilai wajar dapat digunakan untuk banyak aset dan liabilitas keuangan seperti investasi, revaluasi properti, pabrik, dan peralatan. Penurunan nilai aset jangka panjang, perusahaan juga memberikan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna untuk menentukan sejauh mana nih informasi tersebut dapat memungkinkan user untuk menentukan nilai wajar dan input yang digunakan menerapkan pengumuman nilai wajar. Lalu ada pajak tangguhan, pensiun, dan sewa. Pengguna laporan keuangan itu harus membaca catatan atas laporan keuangan dengan hati-hati untuk informasi terkait komitmen di luar neraca, kebutuhan pendanaan di masa depan, dan kualitas pendanaan perusahaan. Lalu ada perubahan kebijakan akuntansi yang Provisi itu didefinisikan berbagai jenis perubahan akuntansi dan menetapkan panduan untuk melaporkan setiap jenis perusahaan. Next, ada isu-isu dari pengungkapan. Yang pertama itu transaksi pihak terkait. Kesalahan dan penipuan itu menimbulkan masalah yang sangat sensitif dan sulit. Jadi, seorang akuntan itu memiliki tanggung jawab untuk melaporkan jenis transaksi ini harus menjaga keseimbangan antara hak perusahaan pelapor dan kebutuhan penggunaan laporan keuangan. Yang pertama itu ada sifat hubungan, yang kedua ada jumlah transaksi saldo terutang, kemudian ada pengisian untuk piutang ragu-ragu, dan beban yang diakui selama periode sehubungan dengan piutang tetap lagi atau diragukan dari pihak realisasi. Next ada peristiwa apa nih? Peristiwa setelah periode pelaporan. Satu banget. Catatan atas laporan keuangan itu harus menjelaskan setiap peristiwa keuangan yang signifikan yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan formal. Tapi sebelum laporan tersebut diotorisasi untuk diterbitkan, selanjutnya disebut sebagai tanggal otorisasi. Jadi ini adalah suatu contoh periode waktu untuk peristiwa di masa depan atau selanjutnya. Jadi jangka waktu beberapa minggu atau kadang-kadang berbulan-bulan dapat berlalu setelah akhir tahun fiskal, tetapi sebelum manajemen atau dewan direksi mengesahkan penerbitan laporan. Nah, hal ini
memiliki berbagai kegiatan yang terlibat dalam bentuk buku untuk periode tersebut dan menerbitkan laporan. Semuanya memerlukan waktu seperti mengambil dan menentukan harga persediaan, merekonsiliasi buku besar pembantu dengan akun pengendali, menyiapkan entry penyelesaian yang diperlukan, memastikan bahwa semua transaksi untuk periode tersebut telah dimasukkan. Banyak orang yang membaca laporan posisi keuangan ini telah percaya bahwa kondisi keuangan adalah hal yang sifatnya konstan dan mereka memproyeksikannya ke masa depan. Namun, user juga harus menjual salah satu user juga harus diberitahu jika perusahaan telah mengalami perubahan yang signifikan, seperti misalnya menjual salah satu pabriknya, mengakuisisi anak perusahaan, menderita kerugian yang tidak biasa, menyelesaikan proses pengandilan yang signifikan, atau bahkan mengalami peristiwa penting lainnya dalam periode pasca laporan keuangan. Tanpa penjelasan dalam sebuah catatan, pembaca juga mungkin akan disesatkan dan menarik kesimpulan yang tidak tepat. Lalu ada dua jenis peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan. Pertama itu peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan, termasuk estimasi yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Peristiwa ini juga disebut sebagai peristiwa selanjutnya yang disesuaikan dan membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan tersebut. Yang kedua ada peristiwa ada peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan tetapi timbul setelah tanggal tersebut. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa kemudian yang tidak disesuaikan dan tidak memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan. Lalu ada tujuan pelaporan informasi tersegmentasi. Yaitu untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan dan berbagai lingkungan ekonomi tempat perusahaan beroperasi, memenuhi beberapa tujuan ini akan membantu para user dalam membaca laporan keuangan seperti lebih memahami kinerja perusahaan secara detail, lebih baik menilai prospek untuk arus kas bersih di masa depan, dan membuat penilaian yang lebih terinformasi tentang perusahaan secara keseluruhan. Lalu memiliki beberapa prinsip dasar yang dimana IFRS ini telah mensyaratkan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum mencakup informasi yang dipilih atas dasar segmentasi tunggal. Sebuah perusahaan hanya dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi itu dengan menyediakan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana perusahaan dikelola atau menurut pengendalian manajemen yang dimana manajemen itu memiliki fungsi kontrol untuk bawahan-bawahannya. Next ada mengidentifikasi segmen operasi. Jadi segmen operasi itu adalah sebuah komponen dari suatu perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan minggu biaya, lalu hasil operasi itu akan dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional utama perusahaan untuk dinilai lagi nih kinerja segmen dan mengalokasikan sumber daya ke segmen tersebut. Dan di mana tersedia informasi keuangan diskret yang dihasilkan oleh atau berdasarkan sistem laporan keuangan internal. Lalu segmen operasi juga dianggap signifikan. Oleh karena itu, segmen dilaporkan jika memenuhi salah satu dari ambang kuantitatif berikut. Yang pertama itu pendapatannya adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan dari semua segmen operasi perusahaan. Yang kedua, jumlah absolut laba atau ruginya adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dalam jumlah absolut dari A, laba operasi gabungan dari semua segmen operasi yang tidak mengalami kerugian, atau B, kerugian gabungan dari semua operasi segmen yang melaporkan kerugian. Yang ketiga itu asetnya juga dapat diidentifikasi ya,
ada 10% atau lebih dari aset gabungan dari semua operasi. Dan menerapkan tes ini, perusahaan juga harus mempertimbangkan nih dua faktor tambahan. Yang pertama itu data segmen itu harus menjelaskan sebagian besar bisnis perusahaan yang secara khusus hasil dari tersegmentasi perusahaan itu harus sama dengan atau melebihi 75% dari penjualan gabungan di pelanggan yang tidak terafiliasi untuk seluruh perusahaan. Dan IASB ini memutuskan bahwa 10 itu adalah batas yang masuk akal untuk jumlah segmen yang harus dilakukan perusahaan. Ini ada contoh soalnya. Perusahaan itu akan menerapkan tes masing-masing. Di total revenue itu sini ada 6 segmen, terus ada kolom total revenue, operating profit, dan identifiable asset. Yang dimana revenue tasnya itu kalau dikali 10%, maka 10% dikali 2.152 euro dengan 215 euro. Maka CD dan E itu berhasil. CD, E itu berhasil atau memenuhi. Perusahaan itu akan menerapkan tes masing-masing. Oh, udah Oke. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai operating profit or loss test. Di sini adalah 10% dikali sama 90 euro. 90 euro itu dari berapa ya? Oh, 90 euro ini dari 90 euro maka dapat 9 euro. Nah, pengujian ini didasarkan pada segmen non-rugi. Jadi yang F-nya itu nggak dimasukin gitu. Jadi yang di jumlah segmen A sampai segmen E. Jadi dapat 90 euro. Jadi di sini kan dia dapat 9 euro. Jadi A, C, D, dan E dia tuh memenuhi dari tes tersebut. Selanjutnya kita masuk ke identifiable asset test. Next chart. Nah, belum maksudnya. Nah, ini adalah 10% dikali 970 euro. 970 euro ini dari mana? Dari yang tadi yang dapat diidentifikasi Aktiva itu totalnya kan 970. Dikali 10% dapat 97 euro. Nah, yang memenuhi itu hanya C, D, dan E karena mereka di atas 97 euro. Nah, maka dari itu, si segmen pelaporan A, C, D, dan E ini diasumsikan bahwa keempat segmen itu memiliki penjualan yang cukup untuk memenuhi 75% uji dari penjualan gabungan. Nah, 75% dari uji penjualan gabungan itu kan 75% dikali 2.150 euro dari total pendapatan. Jadi dapat 1.612,50 euro. Jadi penjual A, C, D, dan E ini berjumlah 200.000 euro dari 100.000 ditambah 700 ditambah 300 ditambah 900. Maka dari itu, si tes 75% ini dia tuh memenuhi. Nah, penggunaan pelaporan keuangan itu menunjukkan, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan pelaporan keuangan itu menunjukkan bahwa perusahaan multisegmen itu mengoperasikan bisnis yang beragam yang tunduk pada peluang dan resiko yang berbeda. Nah, informasi segmen tersebut itu tuh memberikan informasi tambahan tentang peluang dan risiko investasi serta mempertajam dari prediksi. Karena nilai prediktifnya itu dapat memberikan informasi segmen yang merupakan prioritas tertinggi. Next, Cel. Lalu selanjutnya itu ada prinsip pengukuran. Nah, prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan untuk pengungkapan segmen itu tidak harus sama dengan prinsip yang mereka gunakan untuk menyusun laporan konsolidasi. Fleksibilitas itu mungkin pada awalnya tampak tidak konsisten, namun dia ini menyiapkan informasi segmen sesuai dengan IFRS.
ya IFI apa sih IFRS. Nah, si IISB ini jadi tidak memerlukan alokasi biaya bersama umum atas seluruh perusahaan semata-mata untuk tujuan pelaporan eksternal. Jadi biaya umum itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan lebih dari satu segmen yang bersifat saling terkaitnya mencegah pembagian biaya yang benar-benar objektif di antara segmen-segmen. Adapun si IASB ini juga mengharuskan perusahaan itu melaporkan hal-hal berikut. Yang pertama, ini ada informasi umum tentang segmen operasinya. Dia ini mencakup faktor-faktor yang dianggap paling penting oleh manajemen dalam menentukan segmen operasi perusahaan dan jenis produk dan jasa yang menjadi sumber pendapatan setiap segmen operasi. Nah, yang kedua, ini ada segmen laba rugi dan informasi yang terkait. Jadi secara khusus, si perusahaan ini harus melaporkan informasi berikut tentang setiap segmen operasi jika jumlahnya itu dimasukkan dalam menentukan laba atau rugi segmen. Seperti pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal, pendapatan dari transaksi dengan segmen operasi lain dari perusahaan yang sama, terus ada pendapatan bunga, beban bunga, biaya penyusutan dan amortisasi, item yang tidak biasa, terus ada bagian laba bersih investi yang dicatat dengan metode ekuitas, beban atau manfaat pajak penghasilan, dan yang terakhir ada pos-pos non-kas yang signifikan selain dari beban penyusutan, deflasi, dan amortisasi. Yang ketiga, di sini ada segmen aset dan liabilitas. Jadi si perusahaan ini harus melaporkan total aktivanya dan kewajiban dari masing-masing segmen operasinya. Nah, yang keempat ada rekonsiliasi. Jadi perusahaan itu harus menyediakan rekonsiliasi total pendapatan segmen terhadap total pendapatan. Nah, rekonsiliasi total laba rugi segmen operasi terhadap pendapatannya sebelum pajak penghasilan serta rekonsiliasi total aset segmen operasi dan liabilitas terhadap total aset dan liabilitas. Yang kelima, ini ada informasi tentang produk dan layanan serta wilayah geografis. Jadi untuk setiap segmen operasi yang tidak didasarkan pada geografis, si perusahaan ini harus melaporkan yang pertama itu pendapatan dari pelanggan eksternal, aset yang berumur panjang, terus ada pengeluaran selama periode untuk aset berumur panjang. Nah, informasi ini jika material, dia harus melaporkan di negara domisili perusahaan itu sendiri sama di setiap negara lainnya. Yang terakhir itu ada pelanggan utama. Jadi jika 10% atau lebih dari pendapatan perusahaan itu berasal dari satu pelanggan, maka perusahaan itu harus mengungkapkan jumlah total pendapatan dari setiap pelanggan tersebut menurut segmennya. Next, Chel. Ah, Selanjutnya ada laporan sementara. Jadi sumber informasi lain bagi investor itu merupakan laporan sementara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, si laporan sementara ini mencakup periode kurang dari satu tahun. Jadi kayak bursa sekuritas, regulator pasar, dan profesi akuntansi ini memiliki kepentingan aktif dalam penyajian informasi interim gitu. Nah, jangka pendek karena sifat jangka pendek dari informasi dalam laporan ini itu terdapat banyak isu-isu atau kontroversi mengenai pendekatan umum yang harus digunakan oleh perusahaan. Jadi ada satu kelompok yang menyukai pendekatan diskret. Yang percaya bahwa perusahaan itu harus memperlakukan setiap periode interim sebagai periode akuntansi yang terpisah. Dengan menggunakan perlakuan tersebut, si perusahaan itu nanti akan mengikuti prinsip penangguhan dan akrual yang digunakan untuk laporan tahunan. Nah, dalam pandangan ini, si perusahaan ini harus melaporkan transaksi akuntansi saat terjadi dan pengakuan biaya yang tidak boleh berubah dengan uh, periode periodenya gitu. Bentar. Lalu ada pun kelompok lain. Jadi yang mendukung adanya pendekatan integral. Pendekatan integral. Bentar.
Oh, bukan. Bentar, pendekatan integral. Jadi dipercaya bahwa laporan interim ini merupakan bagian integral dari laporan tahunan dan penangguhan dan akrual yang harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi sepanjang tahunnya. Jadi dalam pendekatan ini, perusahaan itu harus membebankan biaya yang diestimasi ke bagian tahun tertentu berdasarkan volume penjualan atau beberapa basis aktivitas lainnya. Namun secara umum, si IFRS ini mengharuskan perusahaan itu untuk mengikuti pendekatan diskrit gitu. Next, Cel. Hah, bentar. Hmm, oh, sebelumnya, Cel. Nggak, belum selesai ternyata. Nah, jadi kan tadi IFRS itu menyarankan untuk menggunakan pendekatan diskrit. Jadi kalau misalnya mengikuti pendekatan diskret, artinya si perusahaan ini mencatat dalam laporan interim pendapatan dan beban sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Ini termasuk biaya dan pengeluaran selain biaya produk. Jadi tidak ada akrual atau penangguhan untuk mengantisipasi peristiwa masa depan selama tahun itu harus dilaporkan. Si IFRS ini juga tidak mensyaratkan satu saat lengkap laporan keuangan pada tanggal pelaporan interimnya. Jadi perusahaan Eh, jadi perusahaan itu harus melaporkan data sementara sebagai berikut, yaitu dia tuh harus membuat pernyataan bahwa kebijakan akuntansi dan metode penghitungan yang sama diikuti dalam laporan keuangan interim dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan terakhir, atau jika kebijakan atau metode tersebut telah diubah penjelasan tentang sifat dan dampak perubahan tersebut. Terus ada komentar penjelasan tentang musiman atau siklus operasi sementara, sifat dan jumlah item yang mempengaruhi aset, kewajiban, ekuitas, laba bersih, atau arus kas yang tidak biasa karena sifat, ukuran, dan kejadiannya. Yang keempat, ada sifat dan jumlah perubahan kebijakan akuntansi dan estimasi jumlah yang dilaporkan sebelumnya. Terus ada penerbitan, pembelian kembali dan pelunasan surat utang dan ekuitas. Terus ada dividen yang dibayarkan secara terpisah untuk saham biasa dan saham lainnya. Terus ada informasi segmen, perubahan liabilitas kontingensi atau aset kontingensi sejak akhir periode pelaporan tahunan terakhir. Yang kesembilan ada pengaruh perubahan komposisi perusahaan selama satu periode interim seperti penggabungan usaha, memperoleh atau kehilangan pengendalian anak perusahaan dan investasi jangka panjang, restrukturisasi dan operasi yang dihentikan. Terus ada peristiwa material lain dan yang terakhir ada peristiwa material lainnya setelah akhir periode interim yang belum tercermin dalam laporan keuangan periode interim. Next, Cel. Nah, jadi kita masuk ke dalam masalah unik dari pelaporan interim. Jadi IFRS ini mencerminkan preferensi untuk pendekatan diskret. Namun dalam panduan luas ini sejumlah masalah pelaporan unik berkembang terkait dengan hal berikut. Yang pertama ada pajak penghasilan. Jadi tidak setiap dolar menghasilkan pajak perusahaan itu dapat dikenakan pajak dengan tarif yang sama jika tarif pajaknya itu progresif. Aspek pajak penghasilan usaha itu menimbulkan masalah dalam penyusunan laporan keuangan interim. Harusnya itu perusahaan menggunakan pendekatan tahunan, yaitu menyetahunkan pendapatan hingga saat ini dan mengakumulasi. Oh, bentar. Oh, jadi harusnya pada suatu waktu si perusahaan ini uh, itu tuh mengikuti pendekatan yang mengakumulasi pajak yang berlaku untuk setiap dolar tiap tahunnya. Jadi
IFRS ini membutuhkan penggunaan pendekatan tahunan. Jadi beban pajak penghasilan itu diakui pada setiap periode interim berdasarkan estimasi terbaik rata-rata tertimbang tarif pajak penghasilan tahunan yang diharapkan untuk tahun buku penuh. Nah, pendekatan ini konsisten dengan penerapan prinsip yang sama dalam laporan interim seperti yang diterapkan pada laporan tahunan, yaitu pajak pendapatan yang dihitung berdasarkan tahun. Namun, jumlah yang masih harus dibayar untuk beban pajak penghasilan dalam satu periode interim ini mungkin harus disesuaikan dengan periode interim berikutnya dari tahun buku tersebut jika si estimasi tarif pajak penghasilan tahunan ini berubah. Nah, permasalahan yang kedua ini mengenai musiman. Nah, musiman ini terjadi ketika sebagian besar penjualan perusahaan terjadi dalam satu periode pendek dalam setahun. Sementara biaya tertentu itu tersebar merata sepanjang tahunnya. Misalnya, kita tuh ada industri gas alam yang memiliki penjualan yang besar di bulan-bulan musim dingin kan. Kalau sebaliknya dengan industri minuman yang memiliki penjualan yang besar di bulan-bulan kemarau gitu atau musim panas gitu. Nah, masalah musiman ini terkait dengan prinsip pengakuan biaya dalam akuntansi. Nah, umumnya itu biasanya dikaitkan dengan pendapatan yang mereka hasilkan. Jadi, intinya dalam bisnis musiman ini, fluktuasi laba yang besar terjadi karena penjualan di luar musim itu tidak menyerap biaya tetap perusahaan. Misalnya kayak biaya produksi, penjualan, dan administrasi yang cenderung tetap konstan terlepas dari penjualan atau produksinya gitu. Misalnya apa? Bentar, ini apa ya? Oh, terlibat auditor. Selanjutnya dia melanjutkan, ini apa? Misalnya, apa lagi? Jadi yang ketiga melanjutkan kontroversi perdebatan tentang keterlibatan auditor independen dalam laporan interim. Next, Cel. Hmm, Selanjutnya kita masuk ke laporan auditor dan manajemen. Nah, yang pertama kita lagi ngebahas mengenai laporan auditor. Nah, jadi sumber informasi penting lainnya yang sering diabaikan itu merupakan laporan auditor. Nah, auditor itu sendiri apa sih? Auditor itu merupakan seorang profesional akuntansi yang melakukan pemeriksaan independen atas data akuntansi perusahaan. Jika perusahaan jika puas bahwa laporan keuangan menunjukkan laporan keuangan, jika si perusahaan itu puas bahwa laporan keuangan menunjukkan posisi keuangan, hasil usaha dan riskah secara wajar sesuai dengan IFRS, jadi si auditor ini menyatakan opini tanpa modifikasinya. Contohnya ada di uh, ilustrasi yang di samping ini. Di sini agak kecil ya tulisannya. Report member of WM Morrison Supermarket. Nggak tahu deh. Lalu contohnya di samping ini. Jadi di sini tuh ada part bagiannya. Yang pertama itu ada kepada rapat umum tahunan dari perusahaannya. Terus ada tanggung jawab direksi dan direktur pelaksana direksi dan direkturnya. Terus ada tanggung jawab dari auditornya. Terus ada opini atas laporan keuangan konsolidasi melihat uh, posisinya. Terus ada opini atas laporan keuangan persero dari review oleh Dewan Direksi. Sama ada opini lainnya. Hmm, pendapatan lain.
Bentar. Berkualitas merugikan apa ya itu? Menambahkan satu paragraf penjelasan. Oh, nah, jadi dalam menyiapkan laporan, si auditor ini harus mengikuti standar pelaporan sebagai berikut, yaitu laporan menyatakan apakah laporan keuangan itu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan atau IFRS dan menjelaskan tanggung jawab dari direktur dan auditor sehubungan dengan laporan keuangan. Yang kedua, laporan tersebut itu harus mengidentifikasi keadaan-keadaan di mana si perusahaan ini tidak secara konsisten mengapati kebijakan tersebut pada periode saat ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Terus ada pemakaian yang ketiga itu ada pemakai harus menganggap pengungkapan informatif dalam laporan keuangan cukup memadai kecuali dalam laporan tersebut menyatakan sebaliknya. Dan yang terakhir, laporan tersebut berisi pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau pernyataan yang menyatakan bahwa pendapat itu tidak dapat diberikan. Jadi ketika auditor tidak dapat menyatakan pendapat secara keseluruhan, maka si laporan ini harus menyebutkan alasannya. Namun, dalam semua kasus di mana nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan itu harus memuat indikasi yang jelas mengenai sifat pemeriksaan auditor. Jika ada tingkat tanggung jawab yang dipikul. Namun, dalam kebanyakan kasus, si auditor ini mengeluarkan opini standar yang tidak dimodifikasi atau pure gitu dari auditornya. Seperti yang ditunjukkan di ilustrasi di sini, artinya auditor itu menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan peristiwa akuntansi yang diterima. Next, Shell. Nah, keadaan tertentu meskipun tidak mempengaruhi opini auditor tanpa modifikasian, mungkin mengharuskan auditor untuk menambahkan suatu paragraf penjelasan pada laporan audit. Beberapa keadaan yang lebih penting itu seperti kelangsungan hidup. Jadi, auditor ini harus mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka waktu yang wajar dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia tentang masa depan. Nah, umumnya itu masa depan setidaknya tetap tidak terbatas pada 12 bulan dari akhir periode pelaporan. Nah, jika terdapat keraguan substansial mengenai kelangsungan usaha perusahaan, maka si auditor ini nanti menambahkan catatan penjelasan yang menggambarkan potensi adanya masalah gitu. Nah, yang kedua, ini adanya kurangnya konsistensi. Jadi, jika suatu perusahaan telah mengubah kebijakan akuntansi atau metode penerapannya sedemikian rupa, sehingga berdampak material terhadap daya banding laporan keuangannya, maka auditor ini harus mengacu pada perubahan tersebut dalam paragraf penjelasan laporan. Nah, paragraf penjelasan tersebut harus mengidentifikasi sifat perubahan dan mengarahkan pembaca ke catatan dalam laporan keuangan yang membahas perubahan secara rinci. Persetujuan auditor dengan suatu perubahan bersifat implisit kecuali jika auditor mengambil pengecualian terhadap perubahan tersebut dalam menyatakan suatu pendapat atas penyajian yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima atau IFRS. Nah, yang terakhir ini ada penekanan suatu hal. Nah, si auditor ini mungkin ingin menekankan suatu hal mengenai laporan keuangan, tetapi tetap bermaksud untuk menyatakan pendapat yang wajar tanpa pengecualian. Sebagai contoh nih, auditor mungkin ingin menekankan bahwa entitas tersebut itu merupakan komponen dari perusahaan bisnis yang lebih besar atau bahwa entitas tersebut itu memiliki transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak yang berelasi. Auditor itu nanti jadi menyajikan informasi penjelasan tersebut dalam paragraf terpisah dari laporan. Nah, namun dalam beberapa situasi, auditor ini, oh, next, Shell. Nah,
Namun, dalam beberapa situasi, auditor ini menyatakan opini yang dimodifikasikan. Jadi pendapat yang dimodifikasi itu dapat berupa pendapatan wajar dengan pengecualian, pendapatan tidak wajar, sama pendapatan yang tidak diakui. Pendapatan wajar atau pendapatan yang memenuhi syarat ini berisi mengandung pengecualian terhadap pendapatan standar. Nah, biasanya pengecualian itu cukup besar untuk membatalkan pernyataan secara keseluruhan. Nah, jika iya, pendapatan tidak wajar itu akan diberikan. Nah, keadaan yang biasa terjadi di mana auditor itu mungkin menyimpang dari standar laporan wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan sebagai berikut, yaitu ada batasan ruang lingkup atau ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi atau dipengaruhi oleh kondisi atau larangan. Dan yang kedua, ini laporan tersebut tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil usaha karena ada kurangnya kesesuaian dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku dan pengungkapan yang tidak memadai. Jadi jika dihadapkan pada salah satu situasi yang disebutkan, tadi auditor itu harus memberikan pendapatan wajar dengan pengecualian. Pendapatan wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa kecuali untuk dampak yang terkait dengan kualifikasi laporan keuangan penyajian secara wajar dalam semua hal yang material, terus posisi keuangan, hasil operasi, dan haruskah yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima. Next, Chel. Selanjutnya ada pendapatan tidak wajar yang disyaratkan. Jadi dalam setiap laporan yang pengecualian atas penyajian wajarnya itu sangat material sehingga menurut pertimbangan auditor independen. Nah, jadi pendapatan wajar dengan pengecualian tidak dapat dibenarkan. Nah, dalam kasus seperti itu, si laporan keuangan secara keseluruhan itu tidak disajikan sesuai dengan IFRS. Nah, pendapatan yang merugikan itu jarang terjadi karena sebagian besar perusahaan mengubah akuntansi mereka agar sesuai dengan IFRS. Regulator pasar tidak akan mengizinkan perusahaan yang terdaftar di bursa milik pendapat yang merugikan gitu. Next, Chel. Kenapa, Mil? Next, Chel. Oh, next. Maaf ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan. Bilang pernyataan. Eh, selanjutnya pernyataan yang tidak memberikan pendapat dianggap tepat ketika auditor hanya mengumpulkan sedikit informasi atas laporan keuangan, sehingga tidak ada pendapat yang diberikan. Jadi, laporan audit itu harus memberikan informasi yang dapat diberikan. Nah, pada intinya, laporan audit itu harus memberikan informasi yang berguna bagi investor. Seorang bankir investasi mencatat, mungkin hal pertama yang harus diperiksa adalah opini auditor untuk melihat apakah opini tersebut bersih atau tidak. Nah, sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima atau memenuhi syarat yang sehubung dengan perbedaan antara auditor dan manajemen perusahaan dalam rekomendasi dari beberapa item utama atau sebagai hasil dari beberapa litigasi besar. Next, laporan manajemen. Nah, ya. Selanjutnya kita masuk ke laporan manajemen. Aduh, komentar. Adapun komentar manajemen. Jadi komentar manajemen ini membantu dalam interpretasi posisi keuangan. Kinerja keuangan dan arus kas perusahaan. Nah, bentar. Jadi adalah laporan tersebut itu dapat mencakup tinjauan atas faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan dari lingkungan tempat entitas beroperasi, respon entitas terhadap perubahan tersebut dan dampaknya dan kebijakan investasi perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan, termasuk kebijakan dividennya. Yang kedua ada sumber pendanaan perusahaan dan target rasio liabilitas terhadap ekuitas. Dan yang terakhir ada sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan di
keuangan di keuangan ses- sesuai dengan IFRS. Next, Chel. Next, Chel. Nah, tanggung jawab manajemen keuangan. Ini. Nah, adapun tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Jadi, manajemen itu bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan membangun serta memelihara sistem pengendalian internal yang efektif. Si auditor ini memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan itu disusun sesuai dengan IFRS. Next ya. Nah, adapun masalah pelaporan saat ini. Yang pertama, di sini ada pelaporan perakiraan dan proyeksi keuangan. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, permintaan investor publik untuk informasi yang lebih banyak dan lebih baik telah difokuskan pada pengungkapan ekspektasi perusahaan untuk masa depan. Nah, di sini ada pengungkapan ini mengambil salah satu dari dua bentuk, yaitu ada perakiraan keuangan yang merupakan seperangkat perspektif keuangan pernyataan yang menyajikan sepanjang pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab posisi keuangan yang diharapkan, hasil operasi, dan arus kas perusahaan. Pihak yang bertanggung jawab itu mendasarkan perkiraan perkiraan keuangan pada konsolidasi yang perkiraan akan ada dan tindakan yang diharapkan akan diambil. Lalu selanjutnya ada proyeksi keuangan. Nah, proyeksi keuangan ini merupakan laporan keuangan prospektif yang menyajikan sejauh pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab yang berdasarkan satu atau lebih asumsi hipotesis, posisi keuangan yang diharapkan, hasil operasi, dan arus kas entitas. Jadi pihak yang bertanggung jawab ini mendasarkan proyeksi keuangan pada kondisi yang diharapkan akan ada tindakan yang diharapkan akan diambil berdasarkan satu atau lebih asumsi hipotesis. Nah, perbedaan perakiraan dari keuangan dan proyeksi keuangan itu sangat jelas bahwa perakiraan itu memberikan informasi tentang apa yang diharapkan terjadi. Sedangkan si proyeksi ini memberikan informasi tentang apa yang mungkin terjadi tetapi belum tentu diharapkan terjadi. Next, Chel. Ya, ini apa? Laporan keuangan internet. Nah, selanjutnya ada pelaporan keuangan internet. Jadi, sebagian besar perusahaan sekarang itu menggunakan kekuatan dan jangkauan masih banyak. Menggunakan kekuatan dan jangkauan internet untuk memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi pembaca laporan keuangan. Jadi, semua perusahaan besar memiliki situs internet dan sebagian besar situs web perusahaan berisi tatuan ke laporan keuangan dan pengungkapan lainnya. Jadi, popularitas laporan semacam itu tidak mengherankan. Karena perusahaan dapat mengurangi biaya. Nah, mengurangi biaya pencetakan dan penyebarluasan laporan kertas dengan menggunakan laporan internet. Yang atas, Cel. Yang perusahaan yang Yang mana, Mil? enggak yang itu benar. Bentar. Perusahaan yang izinkan menggunakan manfaat. Jadi si kalau pelaporan keuangan internet ini nanti dia mengizinkan penggunaan manfaat alat seperti mesin telusuri dan hyperlink. Dia juga dapat membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dengan mungkin perusahaan melaporkan data terpilah yang diperluas dan data yang lebih tepat waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafito.
Next, Cel. Jadi di sini saya, nah itu. Jadi di sini saya akan melanjutkan bersama studi Mila. Saya akan menjelaskan laporan keuangan palsu. Eh, jadi laporan keuangan palsu itu ya atau sembrono atau yang ngasal, baik melalui tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara materi. Ini pun melibatkan perusahaan terkenal seperti Parmalat atau TA, Mahindra Satya atau IND, dan Societe Generale atau FRA, menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Jadi, laporan keuangan yang curang atau bisa didefinisikan sebagai perilaku yang sengaja atau sembrono, fraudulent financial reporting, biasanya terjadi karena kondisi lingkungan internal maupun eksternal perusahaan, pengaruh di lingkungan internal berhubungan dengan sistem pengendalian internal yang buruk, sikap manajemen yang buruk terhadap etika atau mungkin likuiditas atau profitabilitas perusahaan. Mereka yang berada di lingkungan eksternal mungkin terkait dengan kondisi industri, lingkungan bisnis secara keseluruhan, atau pertimbangan hukum dan peraturan. Next, Cel. Eh, Jadi seperti yang ditunjukkan, penyalahgunaan aset, kejahatan dunia maya, serta penyuapan dan korupsi menempati urutan teratas. Dan meski trennya sedikit menurun dari 2014 hingga 2016, insiden kejahatan ekonomi sangat tinggi, dengan kejahatan dunia maya melonjak 25% dari 2014 sampai dengan tahun 2016. Juga penting dan merasakan, kita harus memperhatikan bahwa penipuan akuntansi tetap di atas 15%. Peringkat kelima dalam periode parade kejahatan ekonomi. Next, Cel. Jadi selanjutnya sini saya akan menjelaskan laporan keuangan palsu, insentif umum. Untuk penipuan pelaporan keuangan bervariasi. Yang umum adalah keinginan untuk mendapatkan harga saham yang lebih tinggi, menghindari gagal bayar perjanjian pinjaman, atau mendapatkan keuntungan pribadi dari beberapa jenis, yaitu kompensasi, tambahan, atau promosi. Tekanan situasional pada perusahaan atau manajer individu juga dapat menyebabkan pelaporan keuangan yang curang. Contohnya itu dari tekanan situasional ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tiba-tiba penurunan pendapatan atau pangkal pasar untuk satu perusahaan atau seluruh industri. Lalu yang kedua ada tenggaran anggaran yang tidak realistis, dapat terjadi ketika kantor pusat seenaknya menentukan tujuan keuntungan, yaitu untuk terutama untuk hasil jangka pendek dan anggaran tanpa memperhitungkan kondisi aktual. Lalu selanjutnya tekanan keuangan akibat rencana bonus yang bergantung pada jangka pendek pada performa ekonomi. Tekanan ini sangat akut ketika bonus merupakan komponen signifikan dari total kompensasi individu. Lalu peluang untuk laporan keuangan yang curang hadir dalam keadaan ketika kecurangan mudah dilakukan dan ketika deteksi sulit dilakukan. Seringkali peluang ini muncul dari yang pertama itu tidak adanya dewan direksi atau komite audit yang secara ketat mengawasi proses laporan keuangan. Lalu yang kedua tidak ada kontrol akuntansi internal lemah atau tidak ada. Situasi ini dapat terjadi misalnya ketika sistem pendapatan perusahaan kelebihan beban akibat ekspansi penjualan cepat, akuisisi divisi baru, atau masuknya lini bisnis baru yang tidak dikenal. Lalu yang ketiga, transaksi tidak biasa atau kompleks seperti konsolidasi dua perusahaan. Lalu yang keempat, ada estimasi akuntansi yang memerlukan penilaian subjektif yang signifikan oleh manajemen perusahaan, yaitu seperti penyisian kerugian pinjaman dan estimasi liabilitas untuk biaya pinjaman. Lalu yang terakhir itu ada staf audit internal tidak efektif akibat jumlah staf yang tidak memadai dan ruang lingkup audit yang sangat terbatas. Next, Cel. Ya. Nah, Selanjutnya di sini ada Global Accounting Insight, itu disclosure, persyaratan pengungkapan US, GAAP, dan IFRS serupa dalam banyak hal. IFRS yang menangani berbagai masalah pengungkapan adalah IAS 20.
yaitu relate party disclosures, pengungkapan dan pengakuan peristiwa pasca laporan posisi keuangan dan IAS 10 atau peristiwa setelah tanggal neraca. Laporan segmen ketentuan IFRS dalam IFRS 8 atau segmen operasi dan persyaratan pelaporan interim dalam IAS 34 yaitu pelaporan keuangan interim. Next, Cel. Lalu selanjutnya ada fakta yang relevan. Ini persamaan antara dan perbedaan antara utama antara ASJEP dan IFRS terkait dengan pengungkapan, yaitu pertama ada kesamaan ASJEP dan IFRS sebelumnya, Cel. Langsung analisa rasio aja deh tuh kayaknya. Oke, baiklah. Oke, kita akan melompati semua slide ini langsung ke analisis rasio boleh, Cel. Slide 40, Cel. Bilang stop. Di gua belum ini. Nih, Udah gerak. analisis laporan keuangan kan? Iya, tapi udah gerak belum sih intinya? Slide-nya belum ya? Belum, masih fakta yang relevan. Masih nge-freeze, Bentar. Cel. Oke, boleh. Udah belum? Udah, Cel. Ya, sebentar. Yang sabar banget. Hai. Malam berapa ya? Jadi di sini eh, eh, ada analisis laporan keuangan, yaitu analisis yang mencakup pengertian bahwa yang pertama laporan keuangan melaporkan masa lalu, lalu yang kedua rasio tunggal dengan sendirinya tidak mungkin sangat berguna, dan yang terakhir itu kesadaran akan keterbatasan angka akuntansi yang digunakan dalam analisis. Next, Cel, boleh. Jadi selanjutnya ada major types of ratios, rasio. Di sini ada rasio likuiditas, yaitu ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Lalu yang kedua ada aktivitas, yaitu ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang digunakan. Lalu ada rasio profitabilitas, yaitu ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan atau divisi tertentu untuk jangka waktu tertentu. Lalu yang terakhir itu ada rasio cakupan atau coverage, itu ukuran tingkat perlindungan bagi kreditur dan investor jangka panjang. Next. Lalu selanjutnya, ini nggak usah kayak deh, next deh. Cuman rumus-rumus. Jadi di situ bisa kita lihat ada rumus-rumus untuk current ratio, core asset test ratio, dan current cash debit. Sebelahnya itu ada referensinya, chapter 13, problem 626, plus 627, dan chapter 5, problem 202. Next, cek. Lalu selanjutnya ada rasio accounts receivable turnover, ada inventory turnover, ada asset turnover. Itu kita bisa lihat contoh soalnya di chapter 7 untuk account receivable turnover, lalu ada chapter 9 untuk inventory turnover, dan terakhir itu ada di chapter 11 untuk asset turnover. Next, boleh. Lanjut di sini ada margin keuntungan penjualan untuk profit margin, ada return on assets, ordinary share capital equity, earnings per share, dan yang terakhir itu ada payout ratio yang bisa kita lihat. Soalnya itu ada di chapter 11 untuk profit margin, return on asset, problem 518.
Lalu ada return on ordinary itu chapter 15, round 728. Ada earnings per share chapter 16 dan PE ratio chapter 15. Next. Ya ini sama aja, boleh di next. eh next. Nah ini keterbatasan analisis rasio. Pembaca laporan keuangan harus memahami keterbatasan dasar yang terkait dengan analisis rasio. Sebagai alat analisis, rasio merupakan rasio menarik karena sederhana dan nyaman. Terlalu sering membuat keputusan berdasarkan keputusan mereka hanya pada perhitungan sesederhana ini. Rasio hanya sebagai data yang mendasarinya dan informasi yang dibandingkan. Salah satu batasan penting dari rasio adalah bahwa rasio umumnya didasarkan pada biaya historis yang dapat menyebabkan distorsi dalam mengukur kinerja. Penilaian yang tidak akurat atas kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dapat diakibatkan oleh kegagalan untuk memasukkan informasi nilai wajar. Selain itu, investor harus ingat bahwa jika estimasi itu sepertinya kehilangan sebagai kredibilitasnya. Contohnya itu pendapatan yang diakui sebelum berakhirnya umur perusahaan merupakan perkiraan. Lalu keterbatasan terbesar analisis rasio mungkin adalah misalnya untuk mencapai keterbandingan di antara perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu. Mencapai daya banding mengharuskan analisis yang pertama mengidentifikasi perbedaan mendasar dalam eh, kebijakan dan prosedur akuntansi perusahaan. Lalu yang kedua menyesuaikan saldo untuk mencapai daya banding perbedaan mendasar dalam akuntansi biaya akuntansi biasanya melibatkan salah satu dari berikut ini ya. Yang pertama itu ada penilaian inventaris FIFO, kedua metode penyusutan, kapitalisasi versus pengelolaan biaya tertentu, yang keempat ada kapitalisasi sewa versus non kapitalisasi, yang kelima ada investasi dalam saham biasa, yaitu dilakukan dengan metode ekuitas versus nilai wajar, yang keenam ada pelaporan yang berbeda untuk biaya manfaat pasca pensiun, yang terakhir itu ada praktik yang dipertanyakan dan mendefinisikan operasi yang dihentikan, penurunan nilai, dan pos yang tidak biasa. Next. Skip aja kok. Next. Ya. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.